Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari orientasi. Menurut Sedarmayanti tahun 2009, orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan kerja. Jadi, orientasi adalah proses pengenalan, pengarahan, atau pemahaman awal terhadap suatu hal yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok menyesuaikan diri dengan lingkungan, tugas, atau tujuan tertentu. Dalam dunia kerja atau organisasi, orientasi adalah proses sistematis yang dirancang untuk memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi, budaya kerjanya, perannya, dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi. Orientasi bertujuan untuk membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami visi dan misi perusahaan kerja, serta membangun hubungan yang baik dengan tim dan atasan mereka. Baik, di sini ada tujuan orientasi menurut Sudarmayanti, yaitu yang pertama memperkenalkan pegawai baru dengan ruang lingkup tempat bekerja dan kegiatannya. Hal ini meliputi lingkungan kerja, fasilitas, struktur, dan alur kerja yang akan dilalui oleh pegawai tersebut. Lalu yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai kebijakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai baru itu mendapatkan pemahaman mengenai prosedur dan standar kerja yang berlaku. Lalu yang ketiga, menghindari kemungkinan timbulnya kekacauan yang dihadapi pegawai baru atau tugas atau pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Lalu yang terakhir ada memberikan kesempatan kepada pegawai baru untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaannya. Baik, selanjutnya ada 3 jenis orientasi kerja pegawai dalam bekerja. Menurut Goldthorpe tahun 1968. Yang pertama, ada instrumental. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pegawai itu melihat pekerjaan sebagai tujuan akhir. Alasan utama mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendekatan ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada orientasi instrumental jangka pendek dan yang kedua ada orientasi instrumental jangka panjang. Yang kedua ada jenis orientasi solidaristik. Maksudnya itu bagi sebagian pekerja yang tidak hanya melihat pekerjaan sebagai tujuan akhir saja, malah sebaliknya. Yang lebih ditekankan itu adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapatkan dari pekerjaan tersebut. Nah, yang ketiga ada jenis orientasi birokratis, faktor yang mendorong pegawai untuk termotivasi, memilih, dan mengoptimalkan pekerjaan jika perusahaan menyediakan fasilitas dan dukungan yang baik. Hal ini seperti mencakup transportasi, ruang kerja nyaman, alat kerja modern, penghargaan prestasi, gaji serta tunjangan, kebijakan yang mendukung, bimbingan atasan, dan yang terakhir itu seperti jenjang karir yang jelas. Menurut Werther dan Davis tahun 1996, manfaat orientasi meliputi yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru sering merasa gugup atau cemas karena mereka belum terbiasa dengan tempat kerja. Dengan adanya program orientasi ini dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dengan menjelaskan apa yang akan mereka hadapi. Kedua, membantu karyawan baru memahami tugasnya dengan lebih baik. Dengan membantu memahami tugas dengan jelas, karyawan baru jadi tahu apa yang harus dikerjakan dan cara melakukannya. Ketiga, membentuk ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaan. Orientasi ini menjelaskan kondisi kerja yang sebenarnya agar karyawan tidak kecewa. Contoh, diberitahu tentang kerja shift malam saat libur. 4. Mencegah pengaruh negatif dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Perusahaan ini harus menjelaskan pentingnya menjaga etika kerja sehingga karyawan baru tahu mana perilaku yang baik dan buruk. 5. Mendorong karyawan baru menjadi lebih mandiri. Orientasi ini membekali karyawan baru tentang pengetahuan, keterampilan yang cukup agar bisa bekerja sendiri dengan percaya diri tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Keenam, meningkatkan kualitas karyawan baru. Karyawan baru jadi lebih terampil dan siap bekerja karena pelatihan dan panduan yang diberikan saat orientasi. Yang terakhir,
mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Berarti, program orientasi ini membantu karyawan baru merasa nyaman, diterima, cocok dengan budaya perusahaan seperti fasilitas yang ada dan program pengembangan karir, sehingga keinginan untuk resign akan berkurang. Nah, ternyata orientasi itu punya keuntungan dan kelemahannya masing-masing loh. Nah, menurut Shimamura 2004, keuntungan dari orientasi yaitu meningkatkan komitmen kesesuaian antara individu dan organisasi. Nah, keuntungan lainnya yaitu memperkuat pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Nah, menurut Handoko 2011, kelemahan umum dari orientasi itu terletak dari supervisornya. Seringkali supervisor melakukan kesalahan atau bahkan kegagalan saat orientasi. Jadi, ada baiknya bagian kepegawaian menyediakan pedoman-pedoman yang berisikan tentang apa saja yang harus supervisor lakukan saat orientasi. Atau cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan buddy system atau menetapkan seseorang atau pegawai yang berpengalaman pada bidangnya dan memintanya untuk membimbing para pegawai baru. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada tahap orientasi. Nah, tahap orientasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tahap perkenalan. Tahap perkenalan bertujuan untuk mengenalkan individu kepada orang-orang, kepada aturan, dan budaya di lingkungan baru. Pada tahap ini, individu akan diperkenalkan kepada rekan kerja, atasan, atau anggota organisasi lainnya. Pengenalan ini meliputi nama, jabatan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan perkenalan yang baik, individu akan merasa lebih diterima dan dapat mulai menjalin hubungan interpersonal yang positif, sekaligus mengurangi rasa canggung atau kecemasan dalam memasuki lingkungan baru. Tahap kedua adalah tahap penjelasan. Pada tahap penjelasan berfokus pada memberikan informasi rinci kepada si individu tentang peran, tanggung jawab, dan harapan yang harus dipenuhi oleh individu. Pada tahap ini dijelaskan juga visi, misi, struktur organisasi, alur kerja, serta standar yang harus diikuti. Misalnya, seorang supervisor mungkin akan menjelaskan target yang perlu dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Penjelasan yang jelas pada tahap ini tuh penting untuk membantu individu memahami apa yang diharapkan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri dan terarah. Tahap yang ketiga yaitu tahap sosialisasi. Tahap ini bertujuan untuk membantu individu menyesuaikan diri dengan budaya, nilai, dan norma di lingkungan baru. Dalam tahap ini, individu diberi kesempatan untuk terlibat langsung melalui interaksi dengan anggota lain, menghadiri rapat, atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Proses ini itu bertujuan untuk mempercepat adaptasi sekaligus memperkuat hubungan antar anggota. Dengan sosialisasi yang baik, individu akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berkontribusi pada lingkungan yang baru. Dan yang terakhir adalah tahap jalur komunikasi. Tahap ini itu memperkenalkan informasi tentang cara berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, atau departemen lain seperti melalui email, aplikasi pesan, atau rapat berkala. Tahap ini itu sangat penting untuk memastikan bahwa individu dapat menyampaikan kebutuhan, melaporkan masalah, atau meminta bantuan dengan cara yang efektif. Pemahaman tentang jalur komunikasi ini tuh akan mempermudah koordinasi dan mendorong terciptanya kerjasama yang baik. Même dans un sommeil éternel.